Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fifth grade, how are you today? I hope you're still healthy and then stay at home. Before we start our lesson for today, let's pray together. Praying begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Okay class, before we start our lesson for today, please prepare your workbook and then dictionary, because today I will discuss about passive voice and adjective clause, especially using that. Ya, kita hari ini akan membahas tentang kalimat pasif dan kalimat penghubung menggunakan that. Ya, jadi silakan kalian siapkan buku workbooknya dan kamus bahasa Inggris, karena ada beberapa kata kerja yang harus diubah bentuknya, ya, dari bentuk pertama menjadi bentuk ketiga di dalam passive voice. Okay class, check out my slide. Okay class, today I will discuss about passive voice and adjective clause, especially relative clause with that. Oke, hari ini Miss akan membahas tentang kalimat pasif dan kalimat penghubung dengan menggunakan kata that. Ya, check out my slide. Okay class, before that, please prepare your workbook, page 67. Silakan prepare atau sediakan buku workbook dan open page 67. Buka halaman 67. Oke. Di slide sudah tersedia bagian kedua, complete the sentence, ya. Kita melengkapi kalimat dengan kata yang sudah tersedia di dalam kotak. Oke, adapt itu artinya beradaptasi, attract itu menarik, behavior itu perilaku, digest itu mencerna. Oke, start number 1. Kita mulai nomor 1. The smell of rotting meat will blank some flies. Ya, bau seperti daging busuk mampu beberapa lalat. Ya, jawabannya adalah attract, menarik, ya, menarik beberapa lalat. Number 2, some plants can need to get their nutrition. Ya, kira-kira beberapa tumbuhan mampu daging, ya, daging serangga untuk mendapatkan nutrisi bagi mereka. Kira-kira diapakan? Mate-nya ya digest. Kita check out the answer. Ya, jawabannya adalah digest. Silakan kalian isi di buku paket kalian, ya. Oke. Number 3, plants must to the place where they grow. Ya, tumbuh-tumbuhan harus to the place, ya, di pada tempat mereka tumbuh. Jadi tumbuhan harus beradaptasi. Oke. Number 4, jawabannya adalah behavior, perilaku, ya. Perilaku dari bees itu lebah-lebah, ya, membawa serbuk sari atau bibit, ya, dari bunga satu ke bunga yang lain. Oke, next. Ya, kita lanjut ke bagian 11. Buka halaman workbook kalian, halaman 70, ya. Silakan buka halaman 70. Di sini perintahnya adalah read and write, ya. Oke, kalian silakan bubuhkan jawabannya di dalam buku paket kalian, ya. Di sini ada daisy, ada petals, roses, thorns, vines, ya. Daisy ini adalah
sejenis bunga yang putih ya. Petals ini adalah bagian terluar kelopak bunga ya. Roses ini adalah bunga rose, thorns ini adalah duri, vines ini adalah merambat, tanaman merambat gitu ya. Oke. Number 1. The white petals of a daisy are long and flat ya. Kelopak daun putih of daisy dari bunga daisy ada sangat panjang dan lurus seperti itu ya bentuknya. Okay. Nomor 2, the stems of most roses have thorns that hurt ya. Tangkai dari bunga ros itu memiliki tangkai yang durinya tajam ya, dapat menyakiti ya. That hurt, sangat menyakiti ya kalau kita terkena durinya. Number 3, I'm using colorful ya, saya menggunakan warna dried petals in an art project ya. Saya menggunakan warna-warni untuk mewarnai kelopak bunga dalam project seninya atau dalam pekerjaan atau dalam tugas seni ya. Number 4, one kind of rose has vines that climb. Beberapa jenis rose bisa merambat ya, maksudnya bisa merambat sehingga bisa mengelilingi batang pohon. Climb itu memanjat ya, tapi dia merambat tinggi ke atas seperti itu. Number 5, roses are famous for their smell ya. Bunga ros memiliki harum yang khas dari baunya. Ya. Pada bagian ini, Miss Lia akan menjelaskan tentang passive voice in the present tense ya. In this unit, we talk about passive voice, especially in the present tense ya. Di dalam passive voice, sebelum berubah menjadi passive voice itu kalimat tersebut adalah asal muasalnya adalah kalimat aktif ya. Dimana tell us what a person of thing does ya. The subject perform the action, verb on the object ya. Kalimat yang aktif adalah memberitahukan kepada kita bahwa seseorang atau sesuatu sedang bekerja ya. Subjek yang berlaku itu adalah mengerjakan kata kerjanya ya. Subjeknya itu melakukan pekerjaannya. Contohnya gini, bird eat fruits. Birds di sini sebagai subjek, eat dia melakukan makan ya, tindakan makan. Fruits itu adalah buah-buahan. Nah, di sini birds itu sebagai subjek, eat sebagai verbnya, dan fruits adalah sebagai objek. Oh ya, untuk kalimat passive voice kali ini, verb yang ada atau verb yang tersedia adalah bentuknya verb 1 atau bentuk pertama. Nah, bentuk keduanya seperti apa, Miss? Nanti di penjelasan berikutnya. Contoh kedua ada plants need nutrients for survival ya. Tumbuhan membutuhkan nutrients untuk bertahan hidup ya. Membutuhkan di sini adalah kata kerjanya ya. Oke, bentuk pasifnya seperti apa, Miss? Oke, sekarang sedangkan pasif ini adalah kebalikan dari aktif ya, teman-teman. Tells us what is done the someone or something ya, memberitahu pada kita bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan oleh seseorang atau sesuatu ya, yaitu sudah dikerjakan oleh subjek ya. Oke, for example tadi ya, contoh yang di atas kita ubah menjadi passive voice, berubah menjadi fruits are eaten by birds. Nah, Miss, kok itu ada tambahan are, terus it-nya kok berubah menjadi eaten, terus ada tambahan by juga, maksudnya apa ya, Miss? Nah, seperti ini ya teman-teman, bahwa di dalam passive voice bentuk yang awalnya aktif ya, burung memakan buah-buahan. Nah,
di passive voice berubah artinya. Buah-buahan telah dimakan oleh burung. Nah, di sini ada perubahan ya. Mengapa? Karena fruits yang tadinya sebagai objek itu di awal kalimat. Nah, karena di awal kalimat mereka harus ada bantuan. Di sini adalah to be. Kok tidak pakai is? Nah, fruitnya di sini adalah banyak. Jadi menggunakan are. Kalau fruitnya satu, mungkin dia menggunakan is. Eaten itu adalah bentuk ketiga ya dari eat. Eaten bentuk ketiga dari eat ya, by bird. Oke, lanjut. Untuk kalian lebih memahami, kita buka workbooknya halaman 8. Kita latihan ya di sini. Nah, kira-kira kalau misalkan tersedia soal seperti ini, nomor 1 contohnya, some plants are cooked for food ya. Beberapa tanaman memasak makanan mereka sendiri gitu ya. Kok pakai are-nis? Ya, karena di sini plants-nya itu lebih dari satu. Dia di sini adalah jamak. Kalau jamak dalam bahasa Inggris itu sebutannya adalah plural ya. Kalau satu atau ya sedikit itu namanya singular ya. Nah, dia menggunakan are, terus cook berubah menjadi cooked ya. Kenapa? Karena bentuk ketiga dari cook adalah cooked ya. Jelas ya? Oke. Number 2, flowers and leaves. Ingat ya, flowers ini adalah bunga-bunga, leaves itu adalah dedaunan. Berarti mereka banyak nih. Nah, eat makan by different insect ya. Kita menggunakan are, kenapa? Karena flowers and leaves itu ada dua juga, terus mereka tuh banyak, jadi kita menggunakan are. Oke. Eat berubah menjadi ke eaten. Oke. Number 3, the butterfly attract two colorful flowers. Nah, ingat ya, di sini kenapa kita menggunakan is? Karena butterfly di sini hanya satu. Jadi kita menggunakan is, attract ya, menarik ya, kupu-kupu tertarik pada warna dari bunga-bunga. Number 4, the pollen carry on the legs of insects. Ya, kelopak bunga terbawa ya pada kaki dari serangga ya, para serangga. Kenapa pakai is? Karena pollen di sini itu adalah tunggal ya, tidak ada penambahan s di sini, maka dari itu kita menggunakan is. Jangan lupa di dalam passive voice kita menggunakan bantuan to be ya teman-teman. Nah, carry berubah menjadi carried. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke. Nah, di sini sudah Miss jabarkan juga bahwa flowers di situ subjeknya itu jamak ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, next slide. Di sini teman-teman diminta untuk rewrite the sentence. Kita menulis ulang kalimat ya. Oke, number 2, leaves cover the stem of the plant ya, sesuai dengan contoh yang nomor 1. The sun fill the room with light ya. Ruangan fills with light, dipenuhi dengan cahaya matahari ya, dipenuhi dengan sinar dari cahaya matahari. Nah, leaves cover the stem of the plant ya. The stem of the plant is covered with leaves. Mengapa? Karena di sini nih, the stem of the plant itu satu, merujuk pada stemnya, stem tangkainya tidak ada penambahan s, berarti di sini menggunakan is. Cover berubah menjadi covered ya, ada penambahan ed-nya. Number 3,
The smell of the plant attract bees. Ini ada kalimat aktif ya teman-teman. Nomor 1, yang pertama, yang kedua juga sama. Ini kita merubah ke bentuk passive voice-nya. Oke, number 3, the smell of the plant attract bees. Ya, bau dari tumbuh-tumbuhan menarik beberapa lebah. Ya. Bees are attracted to the smell of the plant. Ya. Jadi serangga-serangga tersebut, kita menggunakan R, kenapa? Ya betul, karena bees-nya itu lebih dari 1. Attracted, ya tertarik pada bau dari beberapa tanaman. Number 4, bentuk aktifnya adalah the leaf attracts the insect. Ya, ubah ke bentuk pasifnya seperti apa? Berubah menjadi the insect is attracted. Kenapa is miss? Nah, perhatikan the leaf di sini cuma 1, ya bentuk tunggal. Jadi kalau misalkan dia berubah menjadi jamak, jadi leaves, ya is attracted by the leaf. Oke, mudah-mudahan kalian paham, tambah yakin dengan pembelajaran kita kali ini. Oke kelas, the next slide. Nah, di bagian ini Miss akan membahas tentang adjective clause. Tadi kita sudah selesai di passive voice. Kalian silakan latihan di student booknya ya. Ada beberapa latihan untuk kalian lebih mengasah pemahaman kalian tentang kalimat passive. Nah, untuk bagian ini Miss Lia discuss about adjective clause, especially relative clause menggunakan kata that, ya. Clause itu adalah anak kalimat. Nah, di sini berarti nanti ada 2 kalimat yang harus kita jadikan 1, yaitu menggunakan that. That itu adalah kata ganti subjeknya ya. Oke, perhatikan. Adjective clause adalah anak kalimat yang berposisi sebagai penjelas dari noun, ya. Di dalam adjective clause berfungsi sebagai relative pronoun, ya. Kata ganti untuk menghubungkan kalimat yang menerangkan noun. Noun itu adalah kata benda. Nah, yang kita gunakan untuk kali ini adalah pada buku kalian adalah yang that, ya, bisa menerangkan orang atau bukan orang, person or non person. Biar kalian lebih jelas lagi, kita cek the next slide. Oke. Di sini adalah perintahnya make 2 sentences into one sentence, ya. Yang tadinya 2 nih. For example, number 1, the ground has nutrients, bacteria turns the nutrients into food. Nah, karena ini kalimatnya 2, kita diperintahkan untuk menjadikan 1 kalimat tersebut, ya. Nah, teman-teman perhatikan, the ground has nutrients, ya. The ground has nutrients that bacteria turn into food. Di dalam kalimat ini, 2 kalimat ini, nutrients itu dibahas 2 kali. Nah, maka dari itu untuk mempersingkatnya, that ini ada digunakan untuk menjelaskan kalimat berikutnya. Oke. Number 2, some plants digest flies. Flies are trapped on the leaves of some plants, ya. Beberapa tumbuhan mencerna lalat-lalat, ya. Lalat-lalat itu terperangkap pada dedaunan beberapa pohon, ya. Pohon yang sudah Miss Lia jelaskan sebelumnya, ya. Nah, ini diubah menjadi 1 kalimat. Bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Some plants kita tulis kembali digest flies sampai sini, ya. Nah, flies yang di atas itu diganti that. Kenapa? Karena yang kedua ini juga menjelaskan tentang flies. Flies itu cukup ditulis di awal saja. Nah, flies di yang kedua itu cukup diganti dengan that, ya. Itu maksudnya that di sini menjelaskan ini, ya, menjelaskan lalat-lalat tersebut terperangkap pada daun mereka, daun tanaman maksudnya, ya. Nah, number 3, most roses have strong stem, ya. Beberapa tanaman ros memiliki tangkai yang kuat, ya. Most rose stems are covered with thorn, ya. Dan beberapa tangkai
rose itu dipenuhi dengan duri. Nah, dalam kalimat ketiga ini, di nomor 3 ini, kita sama-sama membahas tentang tangkai. Nah, jadi most roses have strong stem, ini cukup ditulis sekali. That ini adalah memicu pada most rose stems ya. That are, kenapa pakai are? Karena stemsnya itu banyak, tangkainya banyak. That are covered with thorns ya. Oke, number 4. Some plants have a sting ya. Beberapa pohon atau beberapa tanaman memiliki bau yang khas ya. Sting attract flies ya. Bau di sini dibahas 2 kali, jadi cukup some plants have a sting that attract flies ya. Tumbuhan memiliki bau yang khas untuk menangkap para lalat. Number 5. Some roses grow on vines. Vines climb up trees. Ya, beberapa rose tumbuh merambat ya, mereka atau ya climb up trees, memanjat beberapa pohon ya, ada yang merambat ke tinggi ke atas. Oke. Kenapa some plants tadi sudah Miss Lia jelaskan ya, flies kita cukup tulis diganti dengan that di sini karena memicu pada flies yang sama ya. Perhatikan objek yang kita bicarakan itu lebih dari satu, maka dari itu dia menggunakan are. Oke. Ya, ini sama. Oke, finds, terus finds yang kedua tidak ditulis kembali, tetapi cukup diberikan imbuhan atau cukup disambung dengan that, climb up trees. I think for today. Don't forget to subscribe our channel, and then untuk tugas kali ini silakan buka di deskripsi, klik Google Form-nya yang ada di deskripsi ya. Setelah itu kerjakan, soalnya cukup 5 saja ya. Ini untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang pembahasan kita pada hari ini. Okay class, don't forget keep spirit, keep healthy, and then study hard. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.